Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Nurdelma dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang setuju atau tidaknya belajar di rumah. Menurut saya setuju karena kita bisa belajar dengan mandiri dan menjadi lebih rajin dengan penugasan yang diberikan oleh guru. Dan saya juga mempunyai pendapat kurang setuju tentang belajar online, yaitu belajar jadi tergantung pada HP. Jika HP tidak ada, informasi tugas dan pembelajaran jadi tertinggal. Tambah, jika kita kurang memahami pembelajaran itu sendiri, kita tidak bisa bertanya secara langsung kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lim Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 3. Saya kurang setuju mengenai kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19 dengan cara belajar di rumah karena waktu dan cara pembelajarannya kurang efektif sehingga para pelajar merasa terbebani dengan tugas-tugas yang terkadang tidak dimengertinya. Saya mengerti bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan kita dari bahayanya COVID-19. Tetapi saya sebagai pelajar lebih suka belajar di sekolah karena dibimbing langsung oleh guru. Dan jika ada materi yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan sikap warga negara terhadap pandemi corona dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir tertular. Terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang hashtag di rumah aja dan belajar di rumah. Pendapat saya tentang hashtag di rumah aja, saya sangat setuju karena kan sekarang negara kita sedang mengalami pandemi wabah COVID-19. Dengan adanya hashtag di rumah aja, kita harus berdiam diri di rumah karena untuk memutus mata penularan COVID-19. Dan selain itu, ada hikmahnya juga dari hashtag di rumah aja itu kita menjadi lebih dekat dengan keluarga, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan dengan adanya hashtag belajar di rumah, saya setuju karena mempertambah ilmu pengetahuan kita karena sekolah diliburkan juga kan. Tapi ada tidak setuju juga karena kita tidak bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang belajar di rumah dan di rumah aja. Setuju atau tidak setuju itu harus karena melihat kondisi negara kita sekarang yang sedang terwabah COVID-19. Setuju karena ini memang langkah terbaik untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan tidak setuju karena di sini kita dapat batasan ruang di mana kita harus karantina sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan belajar di rumah, tugas dan materi yang disampaikan secara online menimbulkan ketidakpahaman sebagian siswa karena kurang jelasnya materi yang disampaikan, terutama bagi pelajaran yang butuh penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam seperti matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dari kelas 10 MIPA 5. Saya setuju dengan itu karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Belajar di rumah atau diam di rumah saja adalah langkah paling tepat yang diambil pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi saat ini positif corona di Indonesia terus meningkat. Itu yang membuat pemerintah dan tim medis merasa kewalahan.
Dengan belajar di rumah atau diam di rumah, setidaknya kita mengurangi beban serta membantu pemerintah dan tim medis dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Andrianika dari kelas 11 IPS 3. Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang pertama, pembantaian 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius 1982 sampai 1986. Dan yang ketiga adalah pembantaian Talang Sari Lampung yang terjadi pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumuh Gudung Aceh terjadi pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Dan yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Setiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah lautan bebas sejauh 12 mil. Landasan kontinen adalah landasan benua atau paparan benua atau sering disebut landasan kontinen. Adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang terluas 200 mil luas dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talaga Sari Lampung tahun 1989. 4. Tragedi Rumuh Gedong di Aceh tahun 1989 sampai 1998. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uma Nur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Sedangkan landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dan diukur dari garis dasar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Atayatini dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah aja. Menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Contoh sisi positifnya, kita terjaga dari virus corona, bisa meminimalisir penyebaran virus corona dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan dari sisi negatifnya, tugas yang diberikan secara online terkadang tidak efektif karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan konsultasi dengan guru yang dianggap memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya matematika, kimia, fisika itu tidak bisa hanya dengan memberikan PowerPoint atau misi seperti saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Rista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Rista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Legiani dari kelas 10 MIPA 3. Pada era sekarang, banyak sekali kita jumpai dan kita lihat penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pejabat negara, terlebih di dalam masalah kinerja. Para pejabat sering bersikap arogan dan tidak mempedulikan batasan-batasan hukum di Indonesia. Seakan para pejabat kebal akan hukum. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyaknya kritikan yang dilakukan antar lembaga seolah-olah mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya itu harus melakukan musyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, jika ada yang ingin memberikan pendapat, didengarkan dulu, baru di akhir diberikan komentar. Nanti juga di akhir musyawarah bakalan ada hasilnya kayak gimana. Jadi gak ada tumpang tindih pekerjaan lagi, dan gak ada lembaga yang merasa lebih tahu dari lembaga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dari kelas 10 MIPA 6.
Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah yaitu, jika saya setuju, yang pertama, kita masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun tidak berangkat ke sekolah. Dan kita bisa mencegah penularan COVID-19. Jika saya tidak setuju, karena tidak setiap murid mempunyai kuota internet yang memadai untuk belajar di rumah. Dan saat belajar di rumah, tugas cenderung lebih banyak dan kadang tidak dimengerti oleh murid. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial. Zona laut teritorial merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis atau morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur zona laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Erandika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona dengan menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya hal ini sangat baik dan tepat dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan di rumah saja kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Dengan demikian, kemungkinan untuk terpapar atau terkena virus corona menjadi sangatlah kecil. Di satu sisi, dengan belajar di rumah, proses belajar dan mengajar akan menjadi kurang efektif. Akhirnya, siswa harus belajar secara individu di rumah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyandianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Dan zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sidik. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan memberi pendapat tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya setuju, karena sekarang memiliki masalah yang sangat genting, yaitu merebaknya virus corona. Karena virus ini sangat cepat menular jika kita berkerumun. Dan kita disuruh untuk berdiam di rumah saja dan melakukan kegiatan atau pekerjaan apa saja di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kapitriani, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, tumpah tindih pekerjaan adalah kondisi yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Tanpa disadari, rasa tumpah tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Akibatnya, produktivitas kerja kita terganggu. Dan 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang
siapa mengerjakan apa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Dwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Sedangkan landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Dan yang terakhir, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitra Pajriani dari kelas 10 IPS 5. Karena menurut saya setiap lembaga tidak terlalu sadar dengan urusannya masing-masing sehingga ikut campur dengan urusan lembaga lain, dan mereka merasa paling tahu tentang urusan lembaga lain. Dan dalam satu lembaga juga mereka tidak terlalu mementingkan untuk melakukan kegiatan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Hal tersebut akan mengakibatkan konflik antar lembaga ataupun dalam satu lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tumpang tindih dalam pekerjaan. Menurut saya, sebelum melakukan atau menyelesaikan masalah, sebaiknya buatlah kesepakatan antar seseorang dengan seseorang lainnya atau antar karyawan dengan karyawan lainnya tentang masalah itu atau tentang pekerjaan itu agar tidak ada terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani Daspitasari dari kelas 10 MIPA 3 akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah, yaitu dengan alasan setuju dan tidak setuju. Setujunya karena dengan belajar di rumah saya bisa belajar dengan secara mandiri dengan menggunakan paket edukasi yang telah diberikan oleh pemerintah dengan cara belajar di aplikasi Ruang Guru dan aplikasi belajar lainnya di HP. Tetapi saya juga tidak setuju karena dengan belajar di rumah saya tidak bisa berkonsultasi dengan guru secara langsung tentang materi pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Natayateni dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang semangat bela negara dari rumah. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah seperti siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai semangat bela negara dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Agustin dari Kasetianti. Saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cikembar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru tentang di mana saya harus memilih di rumah saja atau belajar di rumah. Saya akan memilih di rumah saja. Kenapa? Karena alasan saya mungkin dengan diadakannya peraturan di rumah saja yang asalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin setiap hari, jadi tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Dan mungkin dengan sekarang dengan keadaan seperti ini dan diadakannya oleh pemerintah di rumah saja, mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita bisa meluangkan waktu bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari. Yang keempat, tragedi rumah Geundo di Aceh. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Yang ketujuh, tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang kedelapan, tragedi Simpang Kertas Craft Aceh di Aceh. Yang kesembilan, peristiwa Wasior Manokwari. Yang ke-10, kasus Wamena. Yang ke-11, tragedi Jambu Keupuk di Aceh Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selayuninda dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang diam di rumah atau belajar di rumah. Dengan kondisi saat ini, saya setuju dengan program diam di rumah atau belajar dari rumah. Dengan begitu, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini melanda seluruh negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sebaiknya kita diam di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Kalaupun kita terpaksa keluar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker dan juga kita harus menjaga jarak satu sama lain atau yang disebut physical distancing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keadaan yang menimpa kita saat ini, yaitu di rumah saja dan belajar di rumah. Menurut saya, keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Berbeda dengan ketika kita belajar di sekolah, guru-guru akan menjelaskan juga akan memberikan tugas. Tetapi, pada saat keadaan seperti ini, langkah ini memang harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin banyak. Mudah-mudahan
kondisi seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti semula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang tugas PKN. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Landas benua atau paparan benua, tetapi sering disebut landas kontinen. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubungan dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebijakan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang belajar di rumah kurang setuju, karena belajar di rumah kurang semangat, kurang memahami tugas yang disampaikan. Adapun setujunya karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus corona. Orang yang kelihatan sehat bisa saja menularkan virus. Yang terbaik tetap di rumah saja, karena supaya menghindari dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Handayani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah tidak terlalu enak dibandingkan belajar di sekolah, karena belajar di rumah tidak mudah kita mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Jika ada soal yang belum dipelajari atau tidak dimengerti, tidak bisa menanyakannya ke guru atau ke teman-teman. Jadi intinya belajar di rumah itu mudah, gampang-gampang mudah kayak gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya ada soal yang susah, mau ngejelasinnya gimana gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arantika, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen juga disebut dengan batas landas benua di dunia. Adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua, daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar laut pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fragita Firda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Selain merupakan hal yang bagus, tentunya juga dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kita sebagai seorang pelajar tentunya di rumah tidak hanya diam saja, melainkan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui via online. Tapi di sisi lain, saya berpendapat mengenai kegiatan di rumah aja ini sangat membosankan. Selain itu, saya merasa kasihan bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi seperti yang saya punya.
mereka akan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk itu, saya mohon kepada para guru-guru untuk mempertimbangkan lagi tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitar Pajeriani dari kelas 10 IPS 5. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubung dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai yang mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresya Novianti, kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai belajar di rumah aja. Pendapat saya setuju belajar di rumah aja selama wabah COVID-19 ini. Alasannya, untuk menghindari penyebaran virus corona yang kini tengah mewabah. Membantu pemerintah mengurangi dampak kematian akibat virus tersebut. Dan kita tetap bisa melakukan belajar tanpa takut terkena virus corona karena kita berada di rumah. Selain itu, belajar kita menjadi lebih efisien karena kita tidak memerlukan seragam dan transportasi untuk sekolah. Dan juga menghemat pengeluaran karena kita tidak memerlukan alat tulis selama semuanya dikerjakan secara online. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah generasi masyarakat agar masalah COVID-19 bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nunila dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya, perihal di rumah aja atau belajar di rumah ini ada enak dan tidaknya. Bukan maksudnya enak ya, tapi enaknya itu maksudnya kebaikannya mengurangi atau menstop penyebaran virus COVID-19. Dan tidak enaknya yaitu kendalanya keterbatasan sarana pembelajarannya itu loh yang terkadang menjadikan sebagian pelajar itu kesal. Kendalanya yaitu kuota internet yang menipis, konter-konter tutup, penyimpanan internal di handphone juga kecil gitu, ekonomi keluarga juga ikut menurun. Jadi sangat sulit sekali ya belajar di rumah itu, tidak selamanya enak menurut saya. Tapi meskipun begitu, tetap di rumah ya demi kebaikan bersama agar pandemi COVID-19 ini segera usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dunia telah digemparkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Hampir semua pemerintah di berbagai negara telah melakukan lockdown, berdiam diri di rumah seperti belajar dari rumah. Perintah lockdown ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Kalau ditanya pendapat, tentu ada yang pro maupun kontra. Menurut pendapat saya, pembelajaran online sangatlah menguntungkan. Terlebih sekarang lagi ada wabah virus yang membahayakan, sehingga pembelajaran online di rumah dapat mencegah terinfeksi oleh wabah virus tersebut. Lagi pula, walaupun ada wabah virus di Indonesia, kita seharusnya bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan cara belajar di rumah. Saya setuju dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran online di rumah. Dengan pembelajaran
online di rumah ketimbang libur santai-santai di rumah, lebih baik belajar online. Menurut hanya itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpendapat mengenai belajar di rumah. Belajar di rumah saya kurang setuju dikarenakan ada beberapa materi yang saya kurang mengerti yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan tugasnya adapun yang dimengerti. Juga belajar di rumah ini bisa banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dikarenakan tidak dapat keluar untuk mencegah penyebaran wabah ini, dan kita menjaga kesehatan dengan diam di rumah, menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari wabah penyakit ini. Cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sofiani dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang di rumah aja itu sangat bagus karena dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kita juga dapat mengatur pola hidup sehat dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan pendapat saya tentang belajar di rumah itu juga sangat bagus karena orang tua dapat memantau langsung anaknya ketika dia sedang belajar, dan orang tua juga dapat melihat perkembangan si anak ketika dia sedang belajar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitiani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengajukan pendapat tentang tugas PKN. Pendapat penjabat dalam satu lembaga bahkan antar lembaga menjatuhkan bukannya saling bekerja sama. Karena perbedaan pendapat meninggikan ego sendiri, perbedaan mengajukan pekerjaan kerjasama, serta bertugas menguasai kekuasaan atau jabatan yang berfungsi memperoleh keuntungan yang menimbulkan saling menjatuhkan. Sebenarnya dalam peraturan tidak diperbolehkan untuk saling menjatuhkan. Makanya kita sebaiknya lebih baik saling bekerja sama agar lebih menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naju Adanti dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, laut teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Sepanjang dalamnya air laut, di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya, hal ini sangat baik dilakukan, karena dengan cara di rumah saja, kita bisa menghambat dan mencegah virus corona ini. Namun, di satu sisi lain, proses belajar mengajar menjadi kurang efektif, dan penerangan materi setiap mata pelajaran pun menjadi kurang, karena guru tidak menjelaskan secara langsung, melainkan via online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Rustiansa dari kelas 11 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.
para generasi milenial, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membuat gugus tugas kecepatan penanggulangan COVID-19 yang diketahui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan mengeteskan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru saya. Yang pertama, laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang batas luasnya sebesar 12 mil. Yang kedua, landas kontinen adalah dasar laut dan tanah yang terletak di luar teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang tugas PKN. Dalam pelaksanaan kerjanya, para penjabat ada yang bersikap arogan, suka menjelekan lembaga atau orang lain. Itu merupakan hal yang biasa terjadi. Seorang yang selalu berkuasa, ingin terpandang atau merugikan lembaga lain. Hal itu terjadi biasanya perbedaan tahta, adanya rasa iri, merasa dirinya teratas. Seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk bersikap seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Astuti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Menurut saya, belajar di rumah itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dilihat dari sisi positifnya, kita bisa terjaga dari virus corona dan kita bisa membantu untuk menghambat penyebaran virus itu sendiri. Juga kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga. Dan dilihat dari sisi negatifnya, siswa akan kesulitan dalam pelajaran karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan penjelasan guru, dalam halnya pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengatakan tentang pendapat belajar di rumah atau di rumah aja. Saya lebih setuju jika diadakan pembelajaran di rumah atau mode daring. Karena selain belajar, kita juga bisa mengisi sisa waktu luang dengan quality time keluarga dan lebih banyak istirahat. Dengan adanya pembelajaran di rumah, kita mengerjakan tugas lebih santai atau tidak terlalu stres karena durasi waktu pengisian tugas atau belajar dapat dilakukan lebih lama dan cukup efektif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandi Alfajar dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang tugas PPKN. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Kedua, landas kontinen atau landas benua atau paparan benua, tetapi sering disebut landas kontinen, adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebijakan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas R. Andika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan dengan orang lain dalam mengatasi virus corona dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman 130-200 meter. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis pantai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran terberat hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 1965 sampai 1966 tewas. 2. Penembakan misterius. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung. 4. Tragedi Rumoh Gedong di Aceh. 6. Penembakan mahasiswa Trisakti. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Simpang Kertaskraf Aceh, bisa disingkat dengan KKA, di Aceh. Peristiwa Warisor Manokwari, Papua. Kasus Wanema di Papua. Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitiani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengajukan pendapat tentang tugas PKN. Dalam pelaksanaan kerjanya pekerjaan terdapat tumpang tindih. Tumpang tindih adalah overlapping, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang menghasilkan pekerjaan ganda atau kembar. Tumpang tindih pekerjaan juga bisa bermaksud meringankan pekerjaan. Namun, tanpa disadari, rasa tumpang tindih ini mengganggu keharmonisan dan konsentrasi dalam bekerja dan mengakibatkan setiap lembaga merasa lebih tahu dari lembaga lain. Dan yang pasti, inilah yang menyebabkan kebisingan antar negara. Agar tak terjadi tumpang tindih, maka harus dilaksanakan koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Ardiansah, kelas 10 MIPA 2. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah, setuju. Karena agar mengurangi beban para tenaga medis dan dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi. Yang sudah tertular bisa sembuh lagi, dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah laut teritorial. Adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua ada landas kontinen, merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Yaitu zona yang luasnya 200 mil laut garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan juga atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Madani, kelas 10 IPS 2. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landasan kontinen ialah laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Fidela Anggraini dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju 100% kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan belajar di rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena salah satu untuk pencegahan penyebaran virus corona yaitu menjaga jarak aman antar sosial atau social distancing. Tetapi di balik itu, belajar di rumah lebih berat dibandingkan dengan belajar di sekolah. Mengapa? Karena guru-guru hanya memberikan tugas yang begitu banyak dan harus terselesaikan secepat mungkin. Padahal jika di sekolah, tugas tersebut bisa selesai untuk minggu depan.
Dan menurut saya, Bapak Ibu guru kurang berkomunikasi dengan para siswa, hanya memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak dijelaskan seperti halnya di kelas seperti biasa. Menurut saya, jika Bapak Ibu guru lebih dekat berkomunikasi dengan para siswa, mungkin para siswa akan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan Semangat Bela Negara dari Rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervila Nuranisa dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara di rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diteruskan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Menggunakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah seperti mahasiswa dan siswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniela Putri dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah ialah setuju tidak setuju karena masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi menurut saya pribadi, belajar di rumah itu sangat melelahkan dan membosankan. Kenapa? Karena saya harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pertama, membersihkan rumah dan belajar. Bagi saya itu tidak ada istirahatnya kecuali di malam hari dengan tidur. Tetapi mungkin ada baiknya juga selain menghindari terinfeksinya virus corona. Sebagian pembelajaran juga bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pembelajaran, kurangnya mengerti tentang materi yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan tentang penggalan bela negara menghadapi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain.
mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, dan hingga membatalkan ujian nasional 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Fuji Lestari dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah bagi siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati, kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen merupakan daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Madania dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah. Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih. Tapi di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita. Kalau gak ada guru yang mengirim tugas, rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas secara online. Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas sedangkan kita sudah menunggunya. Tapi waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari dan di situ pula ditambah lagi tugas 1, sedangkan tugas yang satu lagi belum diselesaikan. Sebagai murid kita juga tidak bisa mengerjakan 3 tugas dalam sehari. Ada saatnya untuk beristirahat, setelah itu dilanjut kembali mengerjakan tugasnya. Saya pengen guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas lega dengan mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia berkata, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntutnya adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah untuk siswa dan mahasiswa, sholat wajib dari rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga pembatalan UN 2020. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan alasan tentang belajar di rumah. Saya mempunyai 2 alasan, yaitu yang pertama setuju. Menurut saya, belajar di rumah membuat kita menjadi lebih fokus dalam belajar, dan belajar di rumah jumlah murid tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan kita akan lebih mudah menyerap ilmu dari pengajar, dan bisa lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual. Yang kedua, tidak setuju, yaitu kita cenderung mengerjakan individualisme, kurang bersosialisasi dengan orang lain, tidak dapat belajar berorganisasi dengan baik, dan yang terakhir, kita tidak bisa bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan dalam materi yang tidak bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik dalam berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik dalam
berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini. Tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang tugas PKN. Penerapan nilai Pancasila dan nilai Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan nilai Pancasila harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, orang penjabat sudah sama sekali tidak mengindahkan nilai dan etika Pancasila. Dan seharusnya itu yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan nilai Pancasila dan etika Pancasila. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan nilai dan etika Pancasila, begitupun arti dari nilai dan etika Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fadila Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mengapa para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan bersikap arogan. Karena adanya persaingan di dalam organisasi sehingga saling menjatuhkan satu sama lain karena ingin mencapai keinginannya. Dalam menghadapi masalah, orang-orang tersebut hanya mengandalkan emosi, tidak dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang berusaha untuk menahan penyebaran COVID-19. Berbagai negara mulai menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial yang memaksa orang-orang untuk menghindari tempat ramai. Indonesia sendiri telah menerapkan social distancing, tindak yang bukan hanya menjaga kesehatan pribadi, tapi kesehatan orang banyak. Saya tahu ini susah. Saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan hashtag di rumah saja. Dan saya mengajak teman-teman dan semua orang untuk jaga jarak, hindari keramaian, dan jangan lupa mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Semoga wabah ini segera berakhir dan dunia kembali membaik agar kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, adanya tumpang tindih antar lembaga tersebut karena lembaga tersebut tidak ingin kalah dengan lembaga lainnya.
dan merasa ingin tahu tentang segala hal, sehingga mereka merasa lebih tahu daripada lembaga lainnya. Mereka tidak ingin kalah bersaing dalam segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandias dari kelas 10 MIPA 4. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah atau dikenal dengan istilah di rumah saja. Nah, pendapat pribadi saya tentang istilah atau lebih tepatnya kebijakan pemerintah ini sangat-sangat bagus karena memperlambat penyebaran atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap hari pengganti sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi dan membuat keboringannya parah. Terlebih siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu tentunya guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan. Harus melihat siswa yang tidak mempunyai keadaan seperti siswa lainnya. Sekian dari saya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang semangat bela negara menghadapi pandemi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, kemudian tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, penundaan pembayaran untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Berianto Alpon dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan memberikan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah bagi sebagian siswa kurang efektif karena materi yang disampaikan berupa file atau tulisan saja dan sulit untuk dipahami karena jarang adanya sesi tanya jawab antara guru dengan siswa bila siswa tidak mengerti apa tugas dan materi yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga siswa lemah dalam memahami materi yang disampaikan guru tersebut. Adapun dampak positifnya, yaitu
kita bisa memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini, serta kita bisa memperdalam materi, dan kita juga bisa lebih leluasa dalam mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.